Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jabar dari Universitas Widyatama dengan NPM 11200330001. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar manajemen risiko, rantai pasok, dan hubungan pelanggan. Di sini, kelompok ini membahas tentang toko retail, dan saya kebagian sebagai di bidangnya supplier. Apa itu toko retail? Nama yang mungkin tidak asing bagi kita semua, bahkan hampir setiap hari mendengarnya. Retail di saat ini sangat identik dengan usaha pengembangan minimarket. Pada dasarnya, retail adalah kegiatan usaha dalam menjual berbagai ragam barang maupun jasa. Barang tersebut bisa berupa barang konsumsi langsung maupun tidak. Misalnya saja barang kebutuhan untuk rumah tangga seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Bagaimana? Permasalahan umum yang terjadi pada retail yaitu pertama, customer melakukan pemesanan atau pembelian harus datang ke toko. Lalu barang tidak laku dan mempertahankan loyalitas konsumen. Atas tiga permasalahan untuk retail ini, maka kelompok kami akan menjelaskan secara rinci bagaimana untuk mengatasinya, yaitu sebagai berikut. Lebih jauh mengenai supplier, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses bisnis toko retail yang bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada aktor supplier, produksi, distributor, dan retailer. Mungkin dari masing-masing aktor di sini. Yang pertama itu ada production. Proses produksi ketika menerima order dan bahan baku langsung melakukan proses assembling atau perakitan komponen-komponen sehingga menjadi barang jadi dan bisa dijual kepada konsumen. Setelah melakukan proses perakitan selanjutnya yaitu dengan proses quality control untuk memastikan kualitas produk bisa diorder melalui sales order system setelah melakukan PO. Dan semua data yang terkumpul dari masing-masing bagian atau aktor yang ada di estimate ini dikumpulkan dalam sebuah server yang lalu semuanya akan dikumpulkan ke dalam database agar data-data tersebut ada di dalam sebuah sistem yang akan dibangun. Lalu sebelum ke selanjutnya yaitu 3 keuntungan kemitraan sebagai supplier. Yang pertama, transaksi yang dilakukan mudah dan aman. Yang kedua itu keterampilan yang dapat melengkapi keterbatasan dalam mengerjakan sesuatu di dalam menjalankan suatu bisnis. Yang ketiga itu pendirian yang dapat dilakukan dengan mudah dengan cara informal. Jika dianggap belum perlu untuk menjadikan usaha kemitraan tersebut formal dan internal. Di sini juga akan menjelaskan berikut konsep lalu selanjutnya
Identifikasi masalah di bidang saya yang saya bahas adalah supplier, yaitu yang pertama, supplier itu apa sih? Banyak orang masih salah kaprah memahami apa itu supplier. Banyak yang menyamakan dengan distributor barang. Sehingga semua pihak yang menyediakan pupuk untuk dijual kembali disebut dengan supplier. Apalagi dalam dunia bisnis online saat ini. Karena itulah setiap orang yang terjun dalam dunia bisnis harus memahami apa sih supplier yang sebenarnya itu. Supplier adalah pihak atau orang yang menyediakan bahan baku untuk diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Contoh mudah supplier ada pedagang tebu yang menjual tebunya ke pabrik gula. Lalu contoh lainnya yang pada toko retail ini yaitu perusahaan yang memasok kain pada industri garment. Supplier sendiri adalah mata rantai pemasok bahan baku di dunia manufaktur atau jasa. Supplier bisa menjual bahan baku berupa bahan mentah, hasil pangan, logam, hasil tambang, dan lain sebagainya, ataupun barang setengah jadi, kertas, kain, biji plastik, dan lain-lain. Di dalam dunia bisnis yang modern ini, supplier dibagi menjadi dua, yaitu supplier barang dan supplier jasa. Supplier barang adalah orang atau perusahaan yang bekerja sama menyuplai bahan baku dalam bentuk barang untuk kebutuhan industri. Misalnya pabrik pembuatan keripik kentang. Pabrik ini harus bekerja sama dengan supplier bahan baku kentang, bawang putih, plastik, dan sebagainya. Supplier ini sudah ada sejak dulu. Tugas pokoknya adalah memenuhi kebutuhan bahan baku industri manufaktur. Jika sampai supplier tidak bisa memasok bahan baku, maka operasional pabrik bisa terhambat. Akibatnya, produk jadi langka di pasaran karena proses produksi yang terhenti. Yang kedua yaitu supplier jasa. Arti supplier jasa adalah pihak yang menyediakan bahan baku untuk menghasilkan produk akhir berjasa. Supplier ini hanya bertugas untuk memasok bahan baku jasa. Nantinya bahan baku ini akan diolah perusahaan lain menjadi produk yang jasa yang siap pakai untuk dijual ke konsumen. Contoh mudahnya adalah para pencari calon tenaga kerja di daerah perkampungan, mereka dibilang menjadi supplier produk jasa. Tenaga kerja ini lalu ditampung dan dilatih pada perusahaan penyalur kerja dan ditawarkan pada konsumen yang membutuhkan. Identifikasi masalah supplier yang saya pakai itu tiga. Yang pertama, data tidak terorganisir. Yang kedua, cross-selling. Yang ketiga, manajemen data. Pada data tidak terorganisir ini, data dengan kondisi seperti ini tidak boleh diabaikan karena bisa menyebabkan perusahaan gagal untuk memaksimalkan strategi penjualan. Yang kedua yaitu supplier tentu, cross-selling yaitu supplier tentu akan berhubungan dengan pelanggan yang membutuhkan barang dari kita. Yang ketiga ada manajemen data. Data merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi perusahaan, sehingga manajemen data yang buruk hanya akan membuat performa perusahaan tidak maksimal. Penyelesaian masalah yang dihadapi supplier dibagi menjadi berikut. Dalam mengatasi data tidak terorganisir, penyimpanan ini
sendiri dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu secara offline maupun online. Namun di era digitalisasi ini, metode penyimpanan data secara online lebih dimudahkan menyimpannya karena datanya akan terorganisir dan terintegrasi dengan sistem cloud computing, akan lebih mudah dalam akses pengelolaannya. Cloud computing sendiri adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Jadi si file-file itu disimpan dalam bentuk online agar memudahkan para konsumen mendapatkan data-data yang kedua yaitu cross-selling. Kita harus mengidentifikasi kebutuhan yang dimiliki seseorang konsumen dan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan merekomendasikan produk tambahan. Dalam artian misalnya kita belanja ke sebuah restoran cepat, kita membeli sebuah burger atau sebuah minuman Coca-Cola, minuman bersoda, biasanya cross-selling terjadi ketika kasir menawarkan makanan lain atau minuman lain. Seperti misalnya kita sedang memesan burger lalu ditawarkan apakah tidak dengan kentangnya sekalian. Nah, itu bisa disebut cross-selling karena ketika kita mengidentifikasi kebutuhan yang dimiliki seorang konsumen dan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan merekomendasikan produk tambahan. Yang ketiga itu manajemen data. Cara mengatasinya itu penggunaan aplikasi pendataan. Risiko seperti informasi ganda seperti ini dapat dihindari karena seluruh departemen dapat mengakses satu aplikasi yang sama dan melihat informasi apa saja yang sudah tersedia dalam database, sehingga akan lebih menghemat waktu dan efisien. Archimedes yang digunakan pada supplier kali ini yaitu seperti berikut. Di sini dibagi menjadi 4, ada administrasi, finance, gudang, dan kurir. Di administrasi ada penerimaan bahan baku, pengecekan ketersediaan baku, terima retur bahan, dan pembuatan PO bahan baku. Lalu di bagian finance ada pembayaran. Di sini pembayaran berpusat sebagai semua transaksi yang ada di aplikasi ini. Yang ketiga adalah gudang. Di gudang ini ada pengemasan dan penerimaan, di dalamnya ada penerimaan bahan baku dan mapping bahan baku, sedangkan untuk kurir hanya pengiriman bahan baku. Lalu di aplikasinya internal service ada purchase order dan tracking. Tracking digunakan untuk pengiriman bahan baku. Jadi kurir dan internal itu bisa tahu di mana jadi kurir itu bisa tahu dan internal itu bisa tahu pengiriman bahan baku sudah sampai mana nih. Nah, jadi diadakannya tracking di dalam aplikasi. Lalu purchase order digunakan untuk pendataan penerimaan bahan baku. Di sini didata dari semua customer atau vendor itu didata purchase ordernya karena untuk memudahkan dan tidak salah kirim dalam pengiriman bahan bakunya. Dari penerimaan bahan baku lalu dicek ketersediaan bahan baku. Kalau tersedia bahan bakunya langsung melakukan pembayaran, lalu dibuatkan PO bahan bakunya. Di gudang dikemas lalu dikirim. Nah, di internal sendiri ada portal supplier, yaitu tampilan keseluruhan transaksi yang dilakukan pada aplikasi tersebut, yang dimana datanya semua itu disimpan di sebuah database yang ada di application management. Kelebihan sistem yang baru ini yaitu yang pertama dapat mengoptimalkan manajemen stok barang. Lalu yang kedua meningkatkan hubungan dengan pelanggan, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Relasi antar tabel. Di sini saya menggunakan ERD sebagai entity relationship data supplier-nya yang bisa dilihat sebagai berikut.
Jadi semuanya saling berhubungan, apalagi di tabel transaksi. Di tabel transaksi ada ID bahan, jumlah stok, subtotal harga, ID customer, tanggal dan tanggal pembelian. Pegawai di sini berfungsi untuk melakukan pendataan rekrut dan pengiriman serta pengadaan barang dilakukan oleh salah satu pegawai, karena di sini bentuknya banyak, jadi setiap pegawai mempunyai ID dan divisi. Lalu vendor ini biasanya yang mengadakan bahan bakunya. Dalam artian, vendor ini menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh kita sebagai supplier yang akan menyuplaikan semuanya ke bagian produksi. Usulan teknologi yang digunakan pada kali ini yaitu yang pertama internet. Yang pertama ada internet. Internet adalah sebuah jaringan komunikasi yang global dan terbuka. Jaringan komunikasi tersebut akan menghubungkan jaringan komputer ke beragam tipe jenis. Sulit sekali dibayangkan bagaimana dunia tanpa internet sekarang. Dengan internet, kita bisa berkomunikasi tanpa batas dan waktu. Pentingnya peran internet dalam kegiatan sehari-hari. Setiap orang tentunya memberikan berbagai dampak, baik positif ataupun negatif. Hal ini mempengaruhi cara berpikir seseorang, menjalankan bisnis, berkomunikasi, dan cara menghibur diri. Oleh karena itu, penggunaannya harus dipertimbangkan dengan bijak. Upaya yang dilakukan dengan adanya internet adalah untuk menghubungkan aplikasi yang telah dibuat oleh player serta produser. Lalu agar dapat diakses oleh customer dalam melakukan pemesanan furniture serta bahan, dan membantu produser serta supplier memasarkan produk serta bahan bakunya melalui aplikasi yang telah dibuat agar dapat dilihat oleh publik. Setiap transaksi data pesanan langsung terhubung ke dalam database dan disimpan di dalam database agar semua data tersebut disimpan dengan aman. Yang kedua ada intranet. Intranet adalah sebuah jaringan private yang menggunakan protokol-protokol internet untuk membagi informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya. Istilah intranet hanya merujuk kepada layanan terlihat, yakni situs web internal perusahaan. Jadi intranet ini bersifat secara private, hanya perusahaan-perusahaan dan karyawan-karyawan tertentu yang tahu, agar tidak bocor ke saingan kita gitu. Upaya yang dilakukannya adalah dengan adanya intranet adalah untuk menghubung perangkat keras seperti PC dan laptop pada setiap bagian tertentu. Karena intranet tidak dapat diakses oleh semua orang, hanya karyawan pada bagian itu yang dapat mengaksesnya. Intranet data perusahaan saya bermanfaat untuk berbagi data serta informasi antara bagian-bagiannya, seperti data transaksi dari bagian penjualan, data stok dari bagian gudang, dan data produksi bagian produksi, agar lebih aman semuanya. Yang terakhir ada extranet. Extranet adalah jaringan pribadi sebuah badan usaha atau bisnis yang menggunakan protokol internet dan sistem komunikasi publik untuk membagi sebagai bagian informasi bisnis. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.